Akhir pekan ini muncul antrian panjang mobil di jalan-jalan utama Jakarta, ibu kota Indonesia karena bulan puasa segera berakhir. Sebagian besar pengguna jalan ingin segera pulang untuk merayakan Lebaran dan berkumpul bersama keluarga sebelum tanggal 5. Diperkirakan setengah dari penduduk kota Jakarta, yaitu sekitar 15 juta orang akan keluar kota. Sebagian orang bahkan menyewa bajai untuk mudik dengan atap yang dipenuhi oleh-oleh. Kemungkinan 150 sampai 200 ribu untuk beli BBM itu sudah saya rombong sama teman-teman. Nah, makanya ini karena untuk jarak tempuh atau jangka atau waktunya itu bisa sekitar 14 atau 20 jam, ya kan? Kalau tidak macet itu 14 jam, macet 20 jam bisa dikatakan lebih dari 20 jam. Populasi penduduk Indonesia mencapai 260 juta jiwa, yang separuh darinya akan turut arus mudik. Selain itu, sebagian besar warga juga menggunakan liburan panjang untuk berlibur ke 17.000 pulau kecil sekitar yang mengakibatkan kepadatan lalu lintas darat dan udara. Tiket bus yang habis terjual membuat sebagian orang memilih naik sepeda motor bertiga untuk perjalanan mudik yang mungkin mencapai ratusan kilometer. Perjalanan kira-kira yang satu hari satu malam. 2 jam sekali istirahat, 2 jam sekali istirahat aja lah, bisa ngeliat-ngeliat gitulah, jadi bisa istirahat gitu. Jadi nggak begitu kayak kalau naik itu kayak bis gitu kan. Selain arus mudik, Hari Raya Idul Fitri mirip dengan Tahun Baru Imlek yang selalu disiapkan dengan belanja besar-besaran, menjamu sanak saudara, mengenakan topi dan pakaian yang baru. Fenomena pembeli belanja lebaran yang membludak juga muncul di pasar Bangladesh dan Pakistan. Kasus penyebaran demam berdarah lokal pertama tahun ini muncul di distrik Sanming, kota Kaohsiung. 6 kasus DBD yang masing-masing terdiri dari 3 pria dan 3 wanita yang berusia antara 40 sampai 70 tahun tinggal di kelurahan Tingchin dan Tingsi. Ke-6 orang ini tidak memiliki catatan ke luar negeri dalam waktu dekat. Setelah berobat pada bulan Mei, hasil tes laboratorium menunjukkan mereka terinfeksi DBD jenis keempat. Saat ini, ke-6 orang tersebut dirawat di rumah sakit dalam isolasi nyamuk. Untuk mencegah penyebaran epidemi, Pemkot Kaohsiung sejak 30 Mei telah mengadakan tindakan pencegahan darurat. Pada 1 Juni juga mengadakan penyapuan DBD bersama secara besar-besaran dengan menyalurkan 400 personel bersama para sukarelawan untuk mengadakan inspeksi dan pembersihan terhadap lingkungan yang rawan menjadi tempat berkembang biak nyamuk di 6 kelurahan. Pada saat yang sama juga meminta warga untuk bekerja sama dalam mengurangi jumlah nyamuk dan epidemi yang mengancam kesehatan masyarakat. 5月份其实今年的累积降雨量也是去年同期的4倍。那这个部分呢，也直接造成了在当地社区居民因为居家环境的一个缺乏警觉性，而造成多处的这个瓶瓶罐罐积水的部分。CDC menunjukkan bahwa jumlah 8 kasus DBD lokal tahun ini merupakan terbanyak dalam 3 tahun terakhir. Selain itu, semua kasus terjadi di Kaohsiung. CDC akan terus mengawasi apakah epidemi telah menyebar keluar. Pada jalanan Ximending di pagi hari terlihat banyak wisatawan mancanegara yang membawa koper. 我老婆买福莲的咯，面膜的福莲的那东西，什么黄梨酥啊，凤梨酥。Berdasarkan statistik Biro Pariwisata Kementerian Transportasi, jumlah wisatawan bulan April tahun ini mencapai 1,1 juta turis, meningkat 24% dibanding tahun lalu yang mencapai 883.000 turis. Wisatawan yang terbanyak berasal dari daratan Tiongkok yang mencapai 300.000 turis, bertambah 79.000 dibanding tahun lalu. Selanjutnya dari Hong Kong dan Macau yang mencapai 183.000 turis, meningkat 60.000 dibanding tahun lalu. Wisatawan dari Jepang menduduki peringkat ketiga, meningkat sekitar 40.000 dibanding tahun lalu. Wisatawan dari Thailand juga meningkat 42.000 turis. 申请这些入台证比较友善，然后在团体也进来的量体比较多，所以2、3月的时候就很明显感受到那个陆客已经回春，那团体也回来，物价跟房价都在提升。年轻一辈的香港人，对，就在香港的生活也来台湾寻求小确幸这样。 Hasil analisis Asosiasi Travel menunjukkan dengan memperpanjang waktu bebas visa Thailand dan memperbanyak frekuensi bandara Kaohsiung juga meningkatkan jumlah wisatawan asing ke Taiwan. Selain itu, sejak penurunan batasan kemampuan ekonomi hingga $100.000 Taiwan bagi turis Tiongkok, juga telah menambah jumlah turis Tiongkok yang datang ke Taiwan. Mengenai dampak pemilu pada paruh kedua tahun ini terhadap dunia pariwisata, masih perlu diperhatikan.